Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Joran Bambu 71. Oke, bagaimana kabarnya teman-teman semua, teman-teman YouTube Joran Bambu ya. Semoga sehat semua dan juga tetap sukses semuanya pokoknya. Oke, di sini saya akan memberikan bagaimana caranya berbudidaya ikan nila di kolam terpal ya, seperti yang ada di gambar ini ya teman-teman ya. Kok bisa hidup tanpa menggunakan aerator? Nah, ini yang penting, ini tanpa menggunakan aerator kok bisa hidup. Jadi ada beberapa syarat ya menurut pengamatan saya atau yang saya praktekkan di sini. Yang pertama adalah kolam, kedua airnya bagaimana, yang ketiga adalah pakan yang kita berikan, pakan seperti apa, terus bibitnya dan kepadatannya seperti apa. Satu persatu akan saya bahas ya teman-teman. Namun sebelumnya perlu diketahui di sini ya, di subscribe dulu lah teman-teman ya, tolong channel saya ini di subscribe dulu dan mudah-mudahan kalian semua atau teman-teman semua mendapatkan pahala ya. Oke, saya tidak berlama-lama lagi, akan saya uraikan atau saya sharing ilmu saya menurut pengalaman di sini ya teman-teman ya. Oke, pertama dari kolamnya dulu ya. Syarat kolam yang untuk budidaya ikan nila tanpa aerator itu syaratnya harus bagaimana ya? Satu, kolamnya berukuran ya. Ukuran kolam ini menyangkut ukuran kolamnya minimal lebarnya 2 meter, panjangnya 3. Kalau di bawah itu harus pakai aerator. Alasannya apa? Alasannya saya berikan biar nggak penasaran ya. Jadi alasannya kalau kolam ikan lebih kurang dari 2 meter kali 3, 2 kali 3 meter itu alasannya di situ pasokan oksigennya sedikit ya teman-teman ya. Jadi akan tidak mencukupi untuk hidup ikan yang ada di situ. Nah, itu alasannya, itu tok alasannya ya gitu. Jadi kalau minimal lebar 2 atau lebih lah, sak luas-luasnya itu pasokan oksigennya banyak. Nah, itu saja rahasianya. Itu yang pertama, itu belum sempurna kalau belum ada yang kedua ya. Yang kedua, ini yang kedua penting juga. Jadi yang kedua adalah tentang kepadatan. Nah, kepadatan di situ rumus ya, saya akan memberikan rumus kepadatan budidaya nila di kolam terpal itu per meter perseginya dengan kedalaman setengah meter. Setengah meter saja ya minimal, itu sekitar antara 15 hingga 20 ekor saja per meter persegi. Jadi kalau misalnya tadi 2 kali 3 artinya 6 meter persegi ya, jadi 20 kali 6. Nah, itu kepadatan ikannya seperti itu ya teman-teman ya. Nah, itu yang kedua, syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga yaitu tentang pakan yang kita berikan ya. Pakan yang kita berikan ada 2 jenis. Kalau menurut saya di sini adalah pertama pelet yang berprotein 30%. Nah, itu jangan yang protein lebih dari itu karena air akan menjadi cepat kotor dan ikannya tidak sehat karena banyak amonia yang ada di air itu. Nah, itu teman-teman. Terus berikutnya adalah pengelolaan air ya. Pengelolaan air berkala air kita ganti ya. Ketika airnya udah kotor dan berbau busuk, nah itu cepatlah harus diganti. Kalau tidak diganti ya tewaslah ikannya karena beracun ikan itu, air itu gitu ya teman-teman. Dan sumber airnya boleh berasal dari mana aja, PDAM, air sungai, air sumur, apa air hujan boleh ya, itu ya teman-teman. Nah, itu jadi syarat-syarat itu harus kita penuhi. Jadi
yang pakan yang kedua ya. Jadi kan pakan pelet yang kedua adalah pakan tambahan. Pakan tambahan sifatnya hanya untuk tambahan saja, yaitu menggunakan daun-daunan hijau, daun misalnya daun pepaya, daun keladi, atau daun apa ya, kangkung ya, itu bisa untuk pakan tambahan. Nah itu teman-teman ya. Dan berapa lama kita panen, ya ini yang penting sekali nih, yang kita tunggu-tunggu. Jadi misal kita menebar benih bibit nila merah itu ukurannya dari 2 jari, atau taruhlah kalau diukur pakai sentimeter itu sekitar 10 cm plus minus seperti itu. Nanti dalam waktu yang singkat 3 bulan kita bisa panen. Nah gitu ya teman-teman, kita udah bisa mulai panen begitu. Jadi intinya berbudidaya ikan nila merah itu sebenarnya mudah, asalkan tahu triknya tadi ya. Di antaranya tadi ya, kesimpulannya ya, luas kolam minimal harus 2 kali 3, itu minimal. Kalau di bawahnya harus pakai aerator, ya kan gitu. Kedua, kepadatan itu per meter perseginya dengan kedalaman minimal setengah meter itu 15 hingga 20 ekor. Kalau kita padatkan lagi harus pakai aerator. Nah itu teman-teman, mudah toh. Yang berikutnya tentang bar kepadatan, terus pakan ya. Pakan yang kita berikan juga harus sesuai dengan kebutuhan ikan. Nah itu kalau pelet itu ya ada di angka 30% proteinnya, nah, gitu. Terus perawatan rutin, contohnya pengamatan, berdasarkan pengamatan kalau airnya kotor harus diganti. Jadi nggak harus berapa hari sekali diganti, itu enggak ya, tergantung pengamatan kita. Kalau airnya kotor, berbau, harus cepat diganti biar ikannya enggak mati atau ikannya sehat. Gitu teman-teman ya. Mudah-mudahan dengan ini ilmu saya ini semoga bermanfaat, dan apabila teman-teman memiliki pengalaman yang lain, monggo sharing di sini boleh ya, ditulis di kolom komentar. Dan yang udah sukses monggo juga di sharing apa saja keluhannya, monggo bisa nanti kita diskusikan bersama-sama, sifatnya seperti itu.